Kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Ferenciana Samuelai, saya Adida Gawang, saya Clarissa Mafeva, saya Putri Adelisna Mabis. Saya termasuk nama-nama. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menyampaikan model pembelajaran di Scaffold Learning. Baik, yang pertama pengertian discovery learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep baru melalui pengalaman langsung. Dalam model pembelajaran ini, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Berikutnya ada ciri-ciri dari discovery learning. Ciri-cirinya ada 4, yaitu yang pertama, siswa aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dihadapkan pada masalah atau tantangan. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk berpikir dan berdiskusi. Dan yang keempat itu, siswa menarik kesimpulan sendiri. Yang ketiga, tahap-tahap discovery learning. Di sini tahap-tahapnya sudah termasuk dalam LKPD. Jadi saya akan menjelaskan langsung tahap-tahapnya dengan tahap-tahap yang ada di dalam LKPD yang ada di dalam ini sehingga sebentar teman-teman mengerjakannya bisa lebih kembali. Yang pertama, stimulation atau pemberian rangsangan. Tahap ini memberikan rangsangan. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, contoh-contoh atau referensi lainnya. Dianjurkan membaca buku dan aktivitas belajar lainnya kepada para peserta didik. Di sini yang pertama, teman-teman bisa lihat ini barcode. Ini barcode ini berisi video. Video di situ teman-teman bisa cermati, lalu membuat beberapa pertanyaan. Di sini kami akan minta 5 pertanyaan. Nah, sebelum itu kami akan membagi teman-teman dalam beberapa kelompok yang ini masing-masing kelompok berisikan 5 orang. Nah, yang kedua problem statement atau identifikasi masalah. Dalam tahap ini, guru akan memberi peserta didik pernyataan atau identifikasi masalah. Guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi berbagai macam agenda masalah yang relevan dan dengan bahan ajar. Masalah tersebut diambil berdasarkan hasil stimulasi. Setelahnya, salah satu dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Nah, di sini nih yang tadi saya bilang untuk membuat 5 pertanyaan. Nah, yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Saat eksplorasi peserta didik berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan. Nah, untuk tahap yang ketiga ini kami sudah menyiapkan referensi buku yang di sini ini barcode bukunya, jadi teman-teman bisa buka dan mencari informasi lebih banyak untuk membantu teman-teman menjawab pertanyaan yang telah teman-teman buat di tahap yang kedua. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Tahap ini guru mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh di tahap sebelumnya. Data dan informasi yang telah dikumpulkan baik lewat wawancara, observasi, dan sebagainya. Berbagai data tersebut akan dikumpulkan lalu ditafsirkan. Prosesnya dimulai dari diolah, diacak, diklasifikasikan, dan ditabulasi. Kalau perlu bahkan sampai dihitung dengan cara serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, di sini dari buku ataupun teman-teman bisa mencari dari internet, dari referensi lain untuk menjawab teman-teman punya pertanyaan yang telah teman-teman buat pada tahap kedua. Lalu teman-teman menjawab di bagian tahap ini. Jadi data processing ini teman-teman menjawabnya. Nah, terus yang bagian tahap kelima itu verifikasi atau pembuktian. Pada tahap ini guru memberikan peserta didik kesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dan pembuktian apakah benar atau tidaknya hipotesis yang telah mereka tetapkan tadi dengan temuan alternatif.
Nah, di sini teman-teman kami akan memilih satu kelompok untuk tampil dan presentasi di depan. Nah, di situ nanti teman-teman juga mencatat semua saran, masukan, tanggapan yang diberikan dari kelompok lain sebagai bahan kesimpulan. Nah, kesimpulannya di bagian yang ke-6, generalisasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, guru akan meminta peserta didik untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum. Tahap terakhir itu tahap generalisasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, guru akan meminta peserta didik untuk menarik kesimpulan yang dijadikan prinsip umum. Nah, di sini ini yang bagian ke-6 dalam LKPD. Di situ teman-teman yang melakukan presentasi di depan akan membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu dimasukkan dengan saran-saran, tanggapan, kritik yang telah diberikan oleh kelompok lain maupun guru nanti. Baik, berikutnya keunggulan dan kelemahan dari model belajar Discovery Learning. Yang pertama, keunggulan. 1. Siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Yang kedua, siswa lebih memahami konsep-konsep baru. Dan yang ketiga, siswa lebih mampu memecahkan masalah. 4. Siswa lebih mandiri dalam belajar. Kelemahan dari model belajar ini yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, memerlukan persiapan yang matang. Dan yang ketiga, tidak semua materi cocok untuk dipelajari dengan model ini. Berikut kesimpulan. Model pembelajaran Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Model ini dapat diterapkan pada berbagai macam mata pelajaran, baik di jenjang pendidikan dasar, menengah maupun atas. Baik, sekian Penjelasan mengenai model pembelajaran Discovery Learning. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dan berdoa pada Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari rumah kami masing-masing hingga kami dapat tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ini doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya, Dini. Angela, kamu sudah sembuh? sudah Oh, puji Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Ibu. Ketua kelas ada Ibu. Ketua kelas hari ini berapa orang yang tidak hadir? semua hadir. Oh, baik. Nah, anak-anak, sebelum masuk dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan kompetensi dasar kita pada hari ini. Untuk kompetensi dasar kita pada hari ini ada dua, yaitu 3.10 dan 4.10. Nah, anak-anak, untuk kompetensi dasar yang 3.10 itu menganalisis konsep metamorfosis berdasarkan pengamatan dan hasil studi literatur kompetensi inti atau KI. Dan yang kedua itu 4.10
menyajikan hasil analisis konsep metamorfosis berdasarkan pengamatan dan hasil studi literatur. Nah, anak-anak, dari kompetensi dasar ini ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai pada hari ini. Indikator pencapaian kompetensi tersebut ada 5, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian metamorfosis. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri masing-masing jenis metamorfosis. Yang keempat, itu menganalisis proses metamorfosis. Dan yang kelima itu menyajikan hasil analisis metamorfosis dalam bentuk poster, laporan maupun dalam bentuk presentasi. Nah, dalam pembelajaran ini juga ada tujuan yang harus kita capai hari ini. Nah, tujuan tersebut ada 5 anak-anak. Yang pertama itu siswa dapat memahami konsep metamorfosis. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri masing-masing jenis metamorfosis. Yang keempat, siswa dapat menganalisis proses metamorfosis. Dan yang kelima, yang terakhir itu, siswa dapat menyajikan hasil analisis metamorfosis secara kreatif dan inovatif. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti dan paham apa yang Ibu sampaikan? Sudah, Ibu. Jika anak-anak semua sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan, maka Ibu akan masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini, Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Tentang apa itu? Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jadi minggu lalu kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi untuk memperkuat pemahaman kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, Ibu akan menyinggung sedikit materi minggu lalu. Jadi anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berbeda namun saling berkaitan, yang dimana pertumbuhan sendiri merupakan proses pertambahan ukuran atau volume tubuh secara irreversibel atau tidak dapat kembali. Sedangkan perkembangan merupakan proses peningkatan kemampuan atau fungsi tubuh secara kualitatif. Jadi misalnya contohnya pada kupu-kupu. Kalian pernah lihat ular bulu? Oke, jadi ada pada ulat bulu atau larva memiliki perubahan bentuk yang dimana dari ukuran yang kecil atau memiliki ukuran bentuk yang lunak menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan perkembangan ulat bulu sendiri dari yang memiliki bentuk yang lembek atau lunak dan tidak memiliki sayap akan berkembang menjadi kupu-kupu yang memiliki bentuk yang keras dan memiliki sayap. Jadi itu mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan kita minggu lalu. Jadi sekarang kita masuk pada pembelajaran kita hari ini tentang metamorfosis. Jadi sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa itu metamorfosis? Oke, jadi metamorfosis merupakan proses perubahan yang dialami oleh hewan dari muda menuju dewasa dalam masa pertumbuhannya. Dalam proses metamorfosis sendiri, hewan akan mengalami perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagiannya. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis metamorfosis. Jadi ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Ibu minta satu orang untuk baca. Anggi bisa baca slide di depan. Yang pertama itu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh secara bertahap
dari hewan muda menjadi hewan dewasa ditandai dengan adanya fase pupu atau kepompong. Jadi metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh secara bertahap dari muda atau dari larva menjadi hewan dewasa atau imago. Ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Jadi metamorfosis sempurna itu ditandai dengan adanya fase pupa dan kepompong. Tahap-tahap dari metamorfosis sempurna diantaranya itu pada fase telur, kemudian fase larva atau ulat, berikutnya larva atau kepompong dan imago atau hewan dewasa. Contohnya dapat kita lihat pada metamorfosis nyamuk, kupu-kupu, lalat dan juga amfibi seperti katak. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna sendiri merupakan perubahan bentuk yang dari perubahan bentuk secara bertahap juga dari hewan muda menuju hewan dewasa, namun di sini tidak terdapat perbedaan bentuknya, tidak terjadi perbedaan bentuknya, yaitu contohnya pada perubahan bentuk serangga yang menetas atau nimfa dengan bentuk serangga dewasanya tidak jauh berbeda atau sama dalam bentuknya. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan muda memiliki bentuk dan cara hidup yang mirip dengan hewan dewasa. Misalnya pada nimfa capung memiliki bentuk mirip dengan capung dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil. Jadi di sini contohnya pada capung nimfa capung memiliki ukuran sama dengan imago atau capung dewasa, namun hanya yang membedakannya itu pada ukuran atau bentuk yang dimana ukuran capung muda atau nimfa lebih kecil, lembek, sedangkan ukuran capung dewasa lebih besar dan lebih keras. Selanjutnya ciri-ciri metamorfosis sempurna. Ibu minta satu orang lagi untuk baca. Ani, sisa baca? Ya, silakan. Ciri-ciri metamorfosis sempurna yang pertama, hewan muda memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Yang kedua, hewan muda mengalami perubahan bentuk yang drastis pada tahap pupa. Yang terakhir, pupa biasanya tidak aktif dan tidak bergerak. Oke, terima kasih Ani. Jadi anak-anak, hewan muda memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan hewan dewasa, yang dimana pada metamorfosis sempurna telah Ibu jelaskan tadi bahwa bentuk tubuh hewan muda atau larva berbeda dengan bentuk hewan dewasa atau imago. Contohnya pada kupu-kupu tadi. Yang kedua, hewan muda mengalami perubahan bentuk yang drastis pada tahap pupa. Di sini pada tahap pupa atau kepompong, yang dimana sebelum masuk pada pupa, larva atau ulat memiliki ukuran yang kecil dan masih tidak memiliki sayap. Namun pada tahap pupa terjadi perubahan drastis yang dimana berkembang menjadi kupu-kupu. Berikut pupa biasanya tidak aktif dan tidak bergerak. Jadi pada kalian dapat lihat pada kepompong, pupa tersebut tidak aktif dan tidak bergerak ya. Selanjutnya, ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua, hewan muda tidak mengalami perubahan bentuk yang drastis. Selanjutnya, contoh metamorfosis sempurna dapat di sini Ibu ambil dua contoh, yaitu kupu-kupu dan katak. Jadi kupu-kupunya mulai dari telur kemudian masuk tahap berikutnya yaitu ulat dan larva, selanjutnya menjadi kepompong dan tumbuh
berkembang menjadi kupu-kupu dewasa yang siap untuk berkembang dan melakukan reproduksi. Selanjutnya, contoh metamorfosis tidak sempurna, contohnya pada kecoa. Di situ telur kecoa akan menetas dan menjadi anak kecoa atau nimfa, yang dimana di situ memiliki bentuk yang sama dengan kecoa dewasa, namun beda pada ukuran saja. Kemudian berkembang menjadi kecoa dewasa. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Oke, baik anak-anak. Setelah mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan Ibu tadi, sekarang Ibu akan mengetes kemampuan anak-anak dengan mengerjakan LKPD. Jadi LKPD ini akan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Sekarang silakan anak-anak duduk dalam kelompok. Apakah semua sudah duduk dalam kelompok? Sudah, Ibu. Jadi Ibu akan membagikan LKPD ini. Oke, baik. Sebelum anak-anak mengerjakan LKPD tersebut, Ibu akan menjelaskan prosedur atau langkah-langkah pengerjaannya. Jadi yang pertama, di sini anak-anak men-scan barcode yang ada pada lembaran LKPD tersebut. Barcode tersebut merupakan link video. Jadi anak-anak setelah itu anak-anak menyimak atau mencermati video tersebut. Setelah itu anak-anak membuat pertanyaan berdasarkan video yang anak-anak cermati tersebut. Kan setiap kelompok ada 5 orang. Jadi di sini Ibu meminta kalian membuat 5 pertanyaan. Oke. Selanjutnya setelah anak-anak membuat pertanyaan, di sini kan ada link barcode. Link tersebut merupakan link buku online. Link tersebut digunakan sebagai referensi atau informasi dalam mencari jawaban dari pertanyaan yang anak-anak buat. Jika dalam men-scan atau mengakses barcode ini anak-anak mengalami kendala, anak-anak bisa saja langsung mencari informasi pada Google ataupun website lain yang ada pada internet. Setelah mendapatkan jawaban atau informasi dari referensi yang telah anak-anak temukan, anak-anak menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang telah anak-anak buat. Setelah itu akan ada satu kelompok yang maju untuk presentasi. Tapi di sini Ibu harap semua kelompok harap untuk mengerjakan, karena di sini semua kelompok itu wajib mempresentasikan kesimpulannya. Khusus untuk kelompok yang presentasi di depan, wajib menuliskan atau mencatat setiap saran, kritik ataupun tambahan dari kelompok lain ataupun dari Ibu. Oke, jika ada yang tidak jelas atau tidak dimengerti, bisa langsung tanyakan pada Ibu. Silakan mengerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD yang Ibu berikan? Sudah. Baik, karena semua sudah selesai, Ibu meminta salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, tepukan untuk kelompok yang silakan anak-anak mulai presentasinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, yang pertama, apa pengertian dari metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk fisik suatu organisme selama siklus hidupnya, umumnya melibatkan perubahan dari tahap satu ke tahap lain yang berbeda secara morfologis. Yang kedua, apa jenis-jenis
metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, apa saja ciri-ciri dari metamorfosis sempurna dan apa saja ciri-ciri dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Yang pertama, ciri-ciri metamorfosis sempurna yaitu tahap hidupnya berbeda. Proses metamorfosis melibatkan tahap hidup yang sangat berbeda secara morfologi seperti telur, larva, pupa, dan dewasa. Yang kedua, pupa. Tahap pupa merupakan fase di mana organisme mengalami transformasi drastis sebelum menjadi dewasa. Yang ketiga, perubahan morfologi yang signifikan. Organisme yang mengalami perubahan bentuk tubuh yang mencolok dari satu tahap ke tahap berikutnya. Yang kedua, ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna yaitu yang pertama, perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan fase imago tidak mencolok, hanya terdapat sedikit perbedaan. Dan yang kedua, tidak mengalami fase pupa atau pupuk. Yang selanjutnya yaitu nomor 4. Bagaimana proses metamorfosis? Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Fase metamorfosis pada kembang hewan yaitu metamorfosis sempurna, yaitu dimulai dari fase telur, larva, pupa atau kepompong, lalu berubah menjadi hewan dewasa atau imago. Sedangkan pada fase metamorfosis tidak sempurna, biasanya tidak melewati fase perkembangan menjadi pupa. Jadi fasenya dimulai dari telur, langsung menjadi nimfa dan hewan dewasa. Berikutnya, apa saja contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Sedangkan contoh dari hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, dan capung. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan atau kritik dan saran dari kelompok-kelompok lain, kami persilakan. Baik, dari kelompok kami ingin bertanya, apa perbedaan tahapan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa perbedaan metamorfosis tidak sempurna dan juga yang tidak sempurna? Perbedaan dari kedua metamorfosis tersebut adalah adanya perbedaan signifikan pada tiap tahapnya dalam proses sempurna, sedangkan metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki perbedaan signifikan pada setiap tahapnya. Baik, di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan mengenai pertanyaan yang telah dijawab oleh kelompok di sini perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna Ibu pada tahapannya. Metamorfosis sempurna itu terdiri dari telur, mulai dari telur, larva, kepompong, dan imago atau hewan dewasa. Yang kalau pada metamorfosis tidak sempurna, prosesnya dimulai dari telur, hewan muda, dan hewan dewasa. Jadi di sini sudah terlihat perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian dari sisi perkembangannya itu perbedaannya itu mulai dari struktur tubuhnya. Misalnya dari kepompong dengan hewan dewasa itu strukturnya sudah berbeda dan ukurannya pun berbeda. Sekian penguatan dari Ibu. Baik, berikut kesimpulan dari kelompok kami. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk fisik suatu organisme selama siklus hidupnya. Jenis-jenis metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tahapan-tahapan metamorfosis sempurna yaitu yang pertama telur, kemudian larva, pupa, dan imago. Tahapan metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, dan hewan dewasa. Perbedaan dari kedua metamorfosis tersebut adalah adanya perbedaan morfologis dan signifikan pada tiap tahapnya dalam metamorfosis sempurna, sedangkan metamorfosis sempurna tidak memiliki perbedaan signifikan secara morfologi pada setiap tahapnya. Contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, sedangkan yang tidak sempurna adalah belalang.
Sekian presentasi kami. Terima kasih. Baik, karena teman dari kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok-kelompok yang lain sudah selesai mengerjakan tugasnya, Ibu meminta masing-masing kelompok untuk mengumpulkan hasil pekerjaan dari masing-masing kelompok ke depan. Untuk Ibu bisa periksa. Baik, setelah kita mendengarkan materi tadi, di sini Bapak akan mengambil kesimpulan untuk memuaskan pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Jadi, yang pertama, metamorfosis adalah proses atau perubahan yang dialami dari hewan muda menuju hewan dewasa dalam tahap hidupnya. Baik, jenis-jenis metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan yang dialami hewan muda yang berbeda dengan hewan dewasanya. Terus yang berikut, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini perubahan hewan sangat mirip dengan hewan dewasa. Jadi metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh secara bertahap dari hewan muda menuju hewan dewasa. Tahapan ini dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Kemudian metamorfosis tidak sempurna yaitu proses perubahan bentuk tubuh, proses perubahan bentuk secara yang berikut, metamorfosis tidak sempurna yaitu perubahan bentuk hewan muda sama dengan hewan dewasanya. Berikut ciri-cirinya. Ciri-ciri metamorfosis sempurna itu memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan hewan dewasa, dan ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna yaitu hewan mudanya mirip dengan hewan dewasanya. Contoh dari metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lainnya. Dan contoh dari metamorfosis tidak sempurna yaitu ada kecoa, habis belalang, dan capung. Jadi begitu sedikit penguatan dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Pak Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang telah menyertai kami dari awal pembelajaran hingga telah berakhir dengan baik. Kiranya apa yang telah teman-teman bagi kami semua, biarlah menjadi berkat dan kekal bagi masa depan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, karena dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Dira. Jadi sekian hari ini pertemuan kita, sampai jumpa minggu depan ya. Pretty girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Okay, it's time, give me the overcut me like